Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz absen dulu. Masih ingat yang lagu yang kemarin? Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati petik jari. Siapa suka hati petik jari. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati petik jari. Siapa suka hati bilang hore, hore. Siapa suka hati bilang hore, hore. Siapa suka hati, mari kita lakukan. Siapa suka hati bilang hore, hore. Ustadz punya banyak teman. Ada yang namanya Hilya, ada yang namanya Akila, ada yang namanya Arjuna. Nah, Arjuna punya banyak teman. Ada yang namanya Aska, ada yang namanya Dafa, ada yang namanya Dafa. Dafa punya banyak teman. Ada yang namanya Dafa lagi, ada yang namanya Desti, ada yang namanya Febrian, Yan. Febrian punya banyak teman. Ada yang namanya Abizar, ada yang namanya Haidar, ada yang namanya Hanifah. Hanifah punya banyak teman. Ada yang namanya Irsyad, ada yang namanya Kahlila, ada yang namanya Afika. Afika punya banyak teman. Ada yang namanya Bintang, ada yang namanya Lintang, ada yang namanya Kirana. Kirana punya banyak teman. Ada yang namanya Syafira, ada yang namanya Desta, ada yang namanya Hafiz. Hafiz punya banyak teman. Ada yang namanya Rijal, ada yang namanya Nabila, ada yang namanya Nada punya banyak teman. Ada yang namanya Wafa, ada yang namanya Ifa, ada yang namanya Ida. Ida punya banyak teman. Ada yang namanya Excel, ada yang namanya Syifa, ada yang namanya Nabil. Semua baik-baik saja. Semua solih dan solihah. Ya, itu adalah teman-teman kalian tadi. Nah, teman-teman, waktu minggu kemarin
kita sudah belajar tentang fikih, buku fikih. Nah, buku fikih yang warna merah ini. Nah, kalau fikih pengertian yang judulnya adalah rukun Islam. Siapa yang masih ingat ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah naik haji apabila mampu, punya uang, badannya sehat, bisa ke sana, bisa ke Mekah untuk melaksanakan haji, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji. Dan dari semua itu wajib dilakukan oleh umat Islam. Nah, sekarang adalah pengertian rukun Islam. Rukun Islam kemarin sudah diterangkan bahwa rukun Islam adalah dasar-dasar atau dasar-dasar agama Islam. Nah, itu adalah dasar-dasar agama Islam. Tadi yang pertama adalah rukun Islam yang pertama tadi berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, teman-teman, coba kalian lihat di dalam buku fikih ini yang ada di halaman 5. Ini halaman 5, kalian buka. Sudah halaman 5 dibuka. Nah, di sana itu ada gambar. Ini gambarnya seperti ini. Nah, itu gambar apa? Gambar orang salaman. Ya, itu gambar orang salaman. Nah, kira-kira itu lagi ngapain ya? Nah, itu ada ceritanya. Nah, dilihat di sampingnya itu, kalau kalian bisa membaca, dibaca. Nah, itu namanya adalah Andi. Andi itu beragama non muslim. Non muslim itu agamanya bukan agama Islam tadinya, entah itu Buddha, entah itu Kristen, entah itu Protestan, entah itu Konghucu, entah itu Hindu dan lain-lain. Pokoknya bukan beragama Islam aja. Nah, Andi itu ingin masuk agama Islam. Nah, apa? Andi terus ingin masuk agama Islam. Nah, yang pertama kali yang harus Andi lakukan itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat disertai dengan keyakinan Andi. Nah, yang bunyinya seperti ini. Di sampingnya di halaman 6 itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu adalah 2 kalimat syahadat. Nah, teman-teman, syahadat itu dibagi menjadi 2, yaitu yang namanya itu syahadat tauhid, yang satunya lagi adalah syahadat Rasul. Yang syahadat tauhid itu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan syahadat Rasul baru wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah,
itu adalah 2 kalimat syahadat. Kalau ditanya ada berapakah syahadat, 2 kalimat syahadat itu apa saja? Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul. Nah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadatain atau 2 kalimat syahadat, Andi tadi yang salaman tadi itu baru dinyatakan menjadi seorang muslim atau beragama Islam. Nah, mengucapkan kalimat syahadat itu disaksikan oleh beberapa saksi. Yang ini teman-temannya ini tadi tuh di belakangnya kan ada teman-temannya Andi, ada laki-laki dan perempuan, itu adalah saksi bahwa Andi itu sekarang sudah masuk agama Islam. Nah, itu adalah rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah itu namanya syahadat tauhid, dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah namanya syahadat rasul. Mengerti teman-teman? Nah, nanti voice note Ustadz contohkan dulu. Nanti ikutin bunyi Ustadz ya. Ya, Ustadz. Syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itu adalah bunyi syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Mengerti teman-teman? Ya, nanti insyaallah. Terus rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua apa? Yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Setelah Andi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Andi sudah wajib melakukan sholat. Termasuk kalian, kalau kalian kan sudah beragama Islam, kalian harus sholat, harus melaksanakan sholat. Ada berapa waktu dalam suatu hari, satu malam? Ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat zuhur, yang ketiga adalah sholat asar, yang keempat adalah sholat maghrib, yang kelima adalah sholat isya. Subuh waktunya waktu pagi-pagi, jam kira-kira setengah 5 kalau di sini. Yang ada azannya sholatu khairun minan naum. Nah, pagi-pagi bangun tidur itu setengah 5 kurang atau setengah 5 lebih, pagi-pagi. Yang kedua di setengah hari, jam 12 biasanya. Zuhur itu waktunya siang hari, jam 12 atau setengah 12. Terus asar sore hari, jam 3 lebih sedikit. Terus maghrib menjelang petang itu waktu petang itu malam, itu sholat maghrib jam kira-kira jam setengah 6 kalau di sini, jam setengah 6. Terus sholat isya, kita waktu isya itu malam, kita waktu malam sekitar jam 7 malam. Itu adalah sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu adalah sholat 5 waktu. Jadi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang yang beragama Islam, wajib itu harus melaksanakan sholat 5 waktu yang Ustaz kasih tahu tadi itu, ya. Mengerti? Nah, mengerti insya Allah. Nah, itu adalah rukun Islam yang kedua. Terus yang ketiga adalah rukun Islam yang ketiga itu membayar zakat. Oh iya, Ustaz lupa kemarin waktu si Mbak Rara sama Mbak Nusra itu rukun Islam yang ketiga itu puasa. Nah, kalau yang ada di buku itu rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Nah, kita ikutin yang di buku karena Ustaz berkeyakinan juga bahwa rukun Islam yang ketiga itu adalah membayar zakat. Nah, membayar zakat itu ketika mulai dari awal Ramadan, waktu puasa itu malam Ramadan. Nah, itu membayar zakat berupa beras, biasanya beras atau kebutuhan pokok yang biasanya dimakan oleh kita, misalnya beras. Jumlahnya berapa? Biasanya itu 2,5 kilo biasanya. Atau kalau misalnya uang kira-kira harga beras itu berapa, itu adalah membayar zakat. Nah, zakat itu ada dua, yang namanya zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal itu kalau kita mempunyai harta, nah itu wajib mengeluarkan zakat berupa zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu ketika di bulan Ramadan sampai dengan awal bulan Ramadan, waktunya sampai dengan kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sebelum itu adalah namanya zakat fitrah. Pokoknya ngapalinnya kalau zakat fitrah itu mau Idul Fitri gitu aja, mau Lebaran itu biasanya mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat harta. Kalau kita mempunyai harta, maka itu ada zakatnya. Kita juga harus wajib membayar zakat mal maupun zakat fitrah. Terus yang keempat adalah rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan yang 30 hari itu. Kalian udah puasa apa belum Ramadan kemarin? Saya sudah, Ustaz. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Nah, enggak apa-apa, itu latihan. Tapi kalau misalnya sudah gede, udah kelas 3 atau udah kelas 2 atau kelas 3 nanti, apalagi ini SD kalau kuat 1 hari ya, saya puasa sampai jam berapa? Sampai jam 12. Itu adalah latihan puasa, tidak apa-apa. Tapi harus puasa. Habis jam 12 nanti saya terus puasa lagi, ada yang seperti itu. Nah, itu. Tapi nanti kalau sudah kuat berpuasa, misalnya puasa nggak lapar, udah lemes, udah pokoknya udah kuat, nggak sakit. Kalau puasa wajib harus puasa, mau nggak mau puasa, pahalanya besar. Tapi kalau nggak puasa gimana Ustaz? Dosa, orang nggak puasa dosa. Berapa hari? Biasanya itu 30 hari. Kemarin sudah kita laksanakan. Kalian juga melaksanakan puasa toh? Sudah, walaupun cuma setengah hari. Itu namanya latihan puasa. Dan yang terakhir, rukun Islam yang terakhir itu adalah ini, melaksanakan
haji. Seperti sekarang ini bulan Zulhijjah. Nah, kemarin kalian udah nyembelih kambing toh, lihat di masjid-masjid menyembelih kambing, menyembelih sapi. Nah, itu kalau yang tidak melaksanakan haji ke Mekah, kalau di Indonesia sekarang ini adalah melaksanakan kurban. Tapi kalau yang di Mekah di sana melaksanakan haji. Nah, itu melaksanakan haji di bulan ini. Ini sekarang bulan ini adalah kita sedang bulan haji atau saatnya melaksanakan ibadah haji. Kalau mampu apa? Misalnya mampu punya uang banyak, bisa untuk beli pesawat, bisa untuk membayar ongkos pesawat untuk ke sana, terus punya uang untuk pokoknya itu untuk bayar haji, dia sudah mampu. Nah, maka dia wajib melaksanakan haji. Mampu harta, terus badannya sehat, nggak sakit-sakitan. Nah, maka jika juga pokoknya dia itu mampu hartanya untuk bayar tiket, untuk bayar haji, ongkos haji, terus badannya sehat, nggak salah sakit, terus apalagi aman, tidak ada halangan untuk melaksanakan haji. Nah, maka wajib melaksanakan haji. Kalau sekarang itu ada halangan karena ada corona sehingga tidak bisa melaksanakan haji, maka untuk tahun ini belum tidak bisa melaksanakan haji, tidak aman. Intinya tidak aman untuk kita melaksanakan haji ke Mekah. Mengerti teman-teman? Ya, itu kita ulangi lagi. Yang pertama rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat. Terus yang ketiga membayar zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima terakhir adalah melaksanakan haji atau naik haji bila mampu. Nah, itu rukun Islam. Nah, di halaman 15 ini teman-teman, di sini ada kotak-kotak biru. Di halaman 15 itu ada lagu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama dengan lagu Balonku. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah, itu kan. Nah, ya gitu enggak? Ya, tapi kita ganti. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat dan zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat, siapa tidak zakat, nanti di akhirat Allah akan melaknat. Bisa? Yuk, nanti itu hafalkan lagunya. Nah, ya, tugas kalian adalah tadi yang pertama adalah menghafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul beserta artinya. Itu voice note. Yang kedua adalah kalian buka buku halaman 15, itu ada kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak itu adalah hurufnya lagi acak-acakan. Nah, kalian susun hurufnya itu, kemudian kalian tulis di sini, misalnya IASMI. Kira-kira ini nanti jadi kata apa ya? Misalnya Islam. Nah, kalau tulis ISLAM, Islam. Nah, kalian cari yang kedua, ketiga, terus sudah sampai ketiga saja. Nah, sampai yang ketiga, kemudian
bersama ayah, bersama ibu di rumah, atau siapapun meminta bantuan ayah atau ibu untuk mengerjakan soal HOTS yang ini, yang di halaman 16. Nah, nanti saya ngumpulnya di mana Ustadz? Di buku saja. Nah, di buku ini nanti akan Ustadz ketika nanti sudah masuk, nanti akan Ustadz koreksi. Oke, pokoknya yang Ustadz yang kalian kirimkan yang tadi syahadat tauhid dan syahadat rasul. Oke teman-teman. Nah, apabila Ustadz ada salah, mohon maaf ya teman-teman. Iya Ustadz, kami juga minta maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.